Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada kajian kita. Yang tadi hanya motivasi supaya kita rajin ke majelis ilmu. Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah hadis Nabi, yaitu tentang motivasi atau anjuran kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ibu-ibu kira-kira beriman kepada Allah? Beriman kepada Nabi? Beriman. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Imam siapa, Bu? Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang tertinggi. Kalau diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, pasti hadisnya sahih. Setiap Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadisnya kuat sekali. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang menguatkan pendapat daripada Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Khasaisul Muhammadiyah, dalam khasais yang ke-13 kata beliau, "Inna hazihil ummah." Sesungguhnya umat ini la tajatami'u fit dolalah, enggak pernah Allah kumpulkan dalam kesesatan. Contohnya ketika para ulama berkumpul menyepakati satu hadis, maka hadis itu benar, enggak pernah sesat. Apa hadisnya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Auliyasmut, kalau tidak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam. Apa arti hadisnya? Apa kira-kira artinya? Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kalimat-kalimat baik. Kalau nggak sanggup, lebih baik diam. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah sekali-kali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lah. Jangan sekali-kali mengungkit-ungkit keburukan orang lah. Jangan sekali-kali memberikan keburukan kepada orang lain. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau ngaku beriman, berarti kalau masih mau membuka-buka keburukan orang, berarti dia tidak beriman. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan perkataan yang baik, yang membahagiakan orang. Kalau nggak sanggup atau nggak tahu alur ceritanya, lebih baik diam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit-penyakit hati, ada beberapa penyakit yang sangat membahayakan. Salah satunya adalah berbicara kotor kepada orang atau membuka-buka keburukan orang lain. Ibu yang dimuliakan Allah, apa bahayanya? Bahaya pertama, dalam hadis Sahih Bukhari juga dijelaskan, Nabi itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi sedang berkumpul dengan siapa? Dengan para sahabat. Kata Nabi begini, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang paling rugi di hadapan Allah? Kata Nabi. Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu la dirhama wa la mata." Orang merugi itu, kata sahabat, orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta. Katanya kalau orang merugi itu dia enggak kaya, kata sahabat. Orang enggak kaya itu berarti merugi katanya. Kata Nabi, enggak. Siapa yang merugi, kata Nabi? Man la ya'ti yaumil qiyamah, may ya'ti yaumil qiyamah adalah orang-orang yang datang di hari kiamat, lahu shalah, lahu zakah, bahkan lahu syam. Baginya ada amal salat, baginya ada amal zakat, bahkan amal puasa ada baginya. Dia datang kepada Allah dengan bangganya, "Ya Allah, inilah amal kebaikanku, inilah amal salatku, inilah amal zakatku, inilah amal hajiku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu jangan senang dulu." Allah panggil orang-orang yang pernah dia zalimi. Apa kata Allah? "Kalian berbicara hari ini." Datang seseorang, "Ya Allah, aku enggak redo dia masuk surga." Kenapa? Kata Allah, "Dia pernah berkata kotor kepadaku, ya Allah." "Sebesar apa dosanya kepadamu?" Kata Allah, "Sebesar ini, Allah." Ambil pahala sebesar itu. Diambil pahala kita. Dipindahkan pahala kita kepada orang yang pernah kita bicarakan. Kalau 1-2 orang yang pernah kita bicarakan dalam umur 40 tahun, 50 tahun, aman kita.
Kalau sempat 30 orang yang kita gibah dalam umur 60 tahun. Gimana kira-kira? Sempat menggibah 10 orang dalam umur 20 tahun. Sempat menggibah 40 orang dalam umur 50 tahun. Habis amal kita. Merugi kita. Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Datang yang kedua, ya Allah, saya juga pernah dizoliminya ya Allah. Dosa apa yang dia buat kepadamu? Dia pernah membicarakan keburukanku ya Allah. Ambil pahalanya sebesar itu. Diambil lagi. Itu yang menuntut baru dosa orang-orang yang kita gibah. Belum lagi yang kita ambil tanahnya, belum lagi yang kita bicarakan keburukannya, belum lagi yang kita zolimi, yang kita sakiti hatinya. Datang mereka, habis amal kita. Lalu kita berkata kepada Allah, ya Allah, amalku sudah habis ya Allah. Amalku sudah habis. Datang orang lagi, amal dah habis, orang datang lagi menuntut, ya Allah, saya pun pernah dizoliminya ya Allah. Sebesar apa dosanya? Sebesar ini ya Allah. Ambil lagi pahala sebesar itu. Pahalaku sudah habis ya Allah. Apa kata Allah? Kalian semua yang pernah dizoliminya, timpakan semua dosa kalian kepadanya. Jatuh, sudah jatuh, ketimpa tangga. Sudah pahala dipindahkan, ditimpakan pula dosa-dosa orang kepada kita. Jatuh ketimpa tangga itu adalah pepatah lama. Sekarang ada pepatah baru. Sudah jatuh ketimpa tangga, terjatuh ke paret, kena kotoran orang pula. Hancur. Hancur di hadapan Allah. Bahaya sekali daripada kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang. Makanya Nabi melarang keras, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Berkatalah dengan perkataan yang baik, yang menyenangkan orang. Kalau tidak auliyasmut, kata Nabi, lebih baik diam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukupkah sampai di situ kerugian orang yang suka berkata kotor? Tidak. Satu ketika seorang sahabat datang pula ke Nabi. Apa kata sahabat? Ya Allah, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang paling rugi di muka bumi? Tadi kan orang yang paling rugi di hadapan Allah. Tadi yang pertama apa, Bu? Orang yang paling rugi di hadapan Allah. Sekarang yang paling rugi di hadapan manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asa'un nasu khalqa. Ada beberapa manusia yang paling buruk, yang paling rugi di hadapan manusia. Siapa itu? Iza godoba minka angkarofatlah. Kalau dia marah kepadamu, dia hilangkan semua kebaikanmu. Gara-gara satu keburukanmu, semua kebaikanmu dia lupakan. Ini orang buruk kata Nabi. Dia nggak ingat lagi kita pernah bantu dia, nggak ingat lagi kita pernah ngasih uang kepadanya, dia nggak ingat lagi kita pernah bantu dia waktu dia ada acara pesta di rumahnya. Angkarofatlah, gara-gara satu keburukan dia hilangkan kebaikan kita. Ini orang buruk kata Nabi. Siapa lagi orang buruk? Kalau dia sedang tidak mood kepada kita, diceritakannya keburukan kita kepada orang. Maka ibu-ibu hati-hati bercerita kepada orang lain. Kenapa? Bisa jadi kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Hati-hati ibu-ibu cerita. Tengok kawan cerita siapa dia. Bisa nggak menahan rahasia kita? Kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini biasanya dikatakan orang toge. Ibu-ibu tahu toge? Kira-kira kenapa toge diciptakan bengkok? Nah, ini ibu-ibu nih, biasanya begini ibu-ibu. Kenapa toge diciptakan bengkok? Kenapa, Bu? Di ketoprak ada toge, Bu? Ada. Di mana lagi, Bu? Pecal. Mana lagi, Bu? Soto. Ini membuktikan toge suka ikut campur urusan orang. Makanya yang suka ikut campur urusan orang itu namanya toge tuh. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia marah kepada kita, lagi nggak mood kepada kita, dia ceritakan semua keburukan kita kepada orang. Ini orang buruk kata Nabi. Wa qala minka ma laysatik. Dan dia ceritakan semua keburukan kita kepada orang. Dia ada cerita kepada orang yang nggak pernah kita buat. Ma laysatik. Kamu tahu enggak siapa itu ini. Orang ini percaya pula. Akhirnya orang ini benci pula kepada kita. Dia mengajak orang benci kepada kita. Diceritakannya semua keburukan kita kepada orang.
yang nggak pernah kita buat. Niatnya apa? Mengajak orang benci kepada kita. Ini orang buruk kata Nabi. Makanya Nabi melarang keras melalui hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak sanggup maka auliyasmut, lebih baik dia. Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang selamat gara-gara mulut, tapi lebih banyak orang celaka gara-gara mulut. Banyak orang yang selamat gara-gara mulut, tapi lebih banyak yang celaka. Maka mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati menjaga mulut. Karena ibu yang dimuliakan Allah, kalau pedang yang menggores masih ada obatnya. Tapi kalau sudah lidah yang menggores, kemana obat hendak dicari? Mau cari kemana bu? Obat hati. Atau ibu-ibu bisa kira-kira bisa ke dokter apa mengobati hati? Tak bisa. Itu yang hadis yang pertama bu ya. Kelanjutan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Apa tadi bu? Muliakan tetanggamu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara satu-satunya saat ini memuliakan tetangga adalah dengan cara berkurban. Cara memuliakan tetangga hari ini adalah dengan cara berkurban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ad-Doktor Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, juga Al-Imam Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Ali As-Sawqani menjelaskan dalam kitabnya Nailul Autar, juga Al-Imam Abu Bakar Az-Zazairi menjelaskan juga dalam kitabnya Minhajul Muslim fi Tasyrikil Uduhiyah, berbagi kasih sayang dengan orang-orang miskin di sekitar kita. Maka sunnahnya membagi daging kurban itu, kalau belum cukup di tetangga kita, di lingkungan kita, jangan bagikan ke tempat lain. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu cara kita membahagiakan tetangga hari ini adalah dengan cara berkurban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah. Seorang bapak-bapak tiap bulan dia masukkan uangnya ke dalam celengan, menabung untuk berangkat haji. Ibu yang dimuliakan Allah, uangnya ini sudah banyak, sedikit lagi sudah cukup untuk berangkat haji. Tiba-tiba apa yang terjadi? Suatu ketika tercium bau yang menyengat dari tetangganya. Dia datangi rumahnya. Ternyata di rumah itu seorang janda punya 2 anak laki-laki dan perempuan, menangis karena kelaparan. Ibu lapar. Lalu dia lihat seorang ibu tersebut sedang memasak, tapi baunya sangat menyengat sekali. Dia berkata, wahai ibunda, bolehkah aku meminta makanan ini walaupun sedikit? Nampaknya enak sekali. Jawaban seorang ibu tersebut, ini makanan halal untuk kami, haram untuk bapak. Halal untuk kami, haram untuk bapak. Maksudnya bagaimana? Tadi anak saya menangis karena kelaparan. Lalu saya berjalan ke ladang mencari makanan. Tiba-tiba di sana saya nggak menemukan makanan. Sepulang dari sana, saya menemukan bangkai ular di tengah jalan. Dalam pikiran saya, daripada anak saya mati kelaparan, lebih baik bangkai ular ini kumasak. Maka inilah yang sekarang kumasak. Makanya saya katakan, ini makanan halal untuk kami, haram untuk bapak. Seorang bapak yang menabung ingin berangkat haji, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia ambil semua uangnya, dia berikan kepada orang miskin tersebut. Orang berangkat haji, setelah pulang datang seorang jamaah haji ke rumahnya. Kata jamaah haji, saya sampai ke kota Makkah, saya mimpi Allah berkata bahwa tidak ada haji yang diterima pada tahun ini kecuali hajimu. Dia bingung, dia nggak berangkat. Saya kan nggak berangkat. Yang penting dalam mimpi saya, Allah berkata hajimu yang diterima pada tahun ini. Intinya apa tuh? Ketika kita berusaha menghilangkan penderitaan orang lain, Allah akan menghilangkan penderitaan kita. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Maka berkurban saat ini adalah salah satu cara kita untuk membahagiakan tetangga kita, untuk membahagiakan orang-orang miskin di sekitar kita. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, fal yukrim jarahu, muliakanlah tetanggamu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, man wajada sa'atan, siapa yang sanggup maksudnya di rumah punya belanja dan punya uang untuk berkurban, falam yudah, lalu dia enggak mau berkurban, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Maksudnya apa? Jangan saksikan pemotongan hewan kurban kami, kata Nabi. Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban ini sebenarnya karena kita mau beribadah ikhlas karena Allah. Ikhlas ingin membantu agama Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Dia berkorban tiap tahun bangga. Besar daging kurbannya bangganya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, la yanalullahu luhumuha, Allah tidak akan pernah memandang daging kurban kamu. Wala dima'uha, dan Allah tak akan pernah memandang berapa kali engkau berkurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi sebesar apa keikhlasanmu berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berkorban dengan ikhlas, niat untuk membantu, memuliakan tetangga dan memuliakan orang-orang miskin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemarin puasa kita menahan haus dan lapar mulai daripada sahur sampai berbuka. Apakah ibu-ibu enggak punya makanan di bawah tudung nasi? Punya. Apakah ibu-ibu enggak punya bahan makanan dalam kulkas? Punya. Kenapa ibu enggak mau makan? Karena beribadah kepada, dan niatnya salah satunya puasa itu supaya kita tahu bagaimana penderitaan orang miskin. Mereka enggak makan kadang-kadang seminggu. Mereka kadang-kadang hanya minum air dalam 1 bulan. Hanya makan ubi saja. Kita disuruh tak makan mulai sahur sampai berbuka saja. Maka berpuasa itu adalah cara Allah memberikan kepada kita supaya kita tahu bagaimana penderitaan orang miskin. Setelah kita tahu orang miskin menderita, di bulan haji ini Allah memberikan kepada kita supaya kita membahagiakan orang-orang miskin dengan cara berkurban. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu masih ada. Sekarang masih tanggal 9 ya, Bu. Nah, kita lebaran tanggal 20, maka yang belum mendaftar kurban, daftarkan segera kepada pengurus-pengurus masjid setempat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah didaftarkan, serahkan semua kepengurusannya kepada panitia. Jangan diurus lagi. Diurus lagi. Itu adalah tanggung jawab panitia. Ini ada kejadian. Dia korbannya korban kambing. Korban apa, Bu? Kambing. 1 kambing untuk 1 keluarganya. Tapi ketika ngambil daging, diambilnya daging sapi. Itu kira-kira ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Berkorban ini keikhlasan untuk berkorban di jalan agama Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah diserahkan ke pengurus, biarkan mereka yang mengurus. Kita jangan lagi ikut campur. Itu namanya ikhlas. Semuanya diserahkan kepada yang berhak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua, hadis yang terakhir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dha'ifahu, muliakan orang-orang yang lemah di antara kamu. Baik lemah dalam finansial, baik lemah dalam menjaga diri dari kezaliman orang lain. Kita disuruh Allah, disuruh Nabi untuk memuliakan mereka. Seperti orang-orang miskin tadi, mereka lemah dalam ekonomi, kita perlu memberikan sebagian harta kita kepada mereka. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Kenapa Allah menyuruh kita supaya bersedekah? Kenapa, Bu? Orang mati ingin dihidupkan mereka untuk apa? Mau ngapain, Bu? Adakah mereka mengatakan, ya Allah hidupkan kami, kami mau sholat. Ya Allah hidupkan kami mau puasa. Ada nggak begitu? Kami mau sedekah. Orang mati mau dihidupkan, salah satunya adalah ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekahlah yang paling hebat menghapuskan dosa. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, qalu abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun, bahwasanya mereka berkata, ya Allah kami sudah mendengar. Kami sudah mendengar dan kami sudah melihat. Maka hidupkan kami hari ke dunia supaya kami bisa bersedekah atau membuat kebaikan di atas muka bumi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Kenapa kita disuruh bersedekah, membahagiakan orang-orang yang lemah di antara kita? Karena sedekah adalah amal yang paling besar menghapuskan dosa. Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah orang kaya. Orang kaya ini punya wasiat kepada anaknya. Anaknya cuma dua-duanya laki-laki. Katanya, kalau saya mati, wasiat saya kepada kalian berdua, yang berani menemani saya dalam kubur, akan saya berikan setengah harta saya kepada kalian. Itu wasiat kepada anak, kisah nyata. Dijelaskan dalam kitab para ulama. Kata anaknya, iya. Setelah ayahnya meninggal, yang dua ini saling nuduh-menuduh. Akhirnya mereka buat sayembara, pengumuman. Siapa yang berani menemani ayah kami dalam kubur selama 40 hari 40 malam, maka setengah dari harta kami untuknya. Tidak ada yang berani. Tiba-tiba seseorang tukang potong kayu yang hanya punya kapak dan baju yang ada di badannya saja. Dia menunjuk tangan karena tergiur dengan upahnya. Katanya, saya akan menemani ayah kalian. Dibangunkan tempat tidur baginya di samping kuburan. Dikasih beton. Apa yang terjadi? Hari pertama dimasukkan, dikubur. Apa katanya? Datang dua sosok hitam. Datang dua sosok hitam. Apa kata mereka? Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Jawabnya, yang mati bukan saya, yang mati yang sebelah saya. Yang mati yang di sebelah saya. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dia tak bisa menjawab. Lalu para malaikat bertanya, yang di tanganmu itu apa? Ini kapak. Ini apa? Ini tali. Engkau dapatkan kapak dari mana? Dia bingung menjawab. Maksudnya, Bu, kapak ini siapa yang buat? Manusia. Manusia siapa yang buat? Dia bingung. Tak bisa menjawab. Dicambuk oleh malaikat yang pertama. Di sebelah kanan. Ditanya lagi, kapak ini untuk apa, datang dari mana? Tali ini untuk apa, datang dari mana? Gak bisa dia menjawab. Dicambuk lagi malaikat dari sebelah kiri. Tiba-tiba kubur terbuka. Tiba-tiba kubur terbuka. Ternyata sudah 40 hari 40 malam. Hanya pertanyaannya masalah kapak dan tali. Dia naik ke atas, dia ke permukaan, dia berlari. Kata anak-anak si almarhum ini harta untukmu. Katanya, ambil harta kalian. Saya nggak butuh harta hari ini. Mereka kejar, mereka bertanya, apa yang terjadi? Pertama dalam kubur aku ditanya, bahkan aku dicambuk sampai saat ini masih kurasakan sakitnya pada saat ini. Mereka buka bajunya, ternyata masih ada bekas cambukan, Bapak Ibu. Masih ada bekas cambukan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di punggungnya orang yang menemani mayat tadi. Intinya apa? Baru pertanyaan kapak dengan tali 40 hari 40 malam. Bagaimana dengan emas yang kita onggok-onggok di rumah kita? Bagaimana dengan uang yang kita pelit-pelitkan hari ini? Bagaimana dengan harta yang kita kumpul-kumpul hari ini? Baru pertanyaan kapak dengan tali 40 hari 40 malam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita disuruh bersedekah? Supaya sedikit pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang mengimpakkan tanahnya supaya dibuat pesantren? Karena dia takut banyak pertanyaan nanti di hadapan Allah. Kenapa ada orang mengimpakkan mobil untuk operasional pesantren? Karena mereka takut banyak nanti pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang dimuliakan Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dha'ifahu. Muliakan orang-orang yang lemah di antara kamu, baik lemah dalam ekonomi, baik lemah dalam menjaga diri dari kezaliman orang lain. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Asallahu yu'tinu lakum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada aku dan kepada kita semua. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.